Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Kembali lagi malam hari ini kita dipersatukan oleh Tuhan melalui media virtual dalam persekutuan firman dan doa. Dan saat ini kita akan memulai persekutuan malam hari ini. Untuk itu, marilah kita mengambil satu sejenak di hadapan Tuhan untuk mempersiapkan hati, pikiran kita, dan segenap hidup kita. Amin. Saudara-saudara, segala puji, segala hormat, dan syukur hanyalah bagi Allah dan Tuhan kita. Marilah kita puji Dia, kita serukan namanya, karena Dia adalah Tuhan, Raja di atas segala raja, dan Dialah Sang Pencipta. Mari kita katakan, nobatkanlah Raja, domba di tahtanya. Bersorak dan puji Kristus yang mati gantiku selama-lamanya. Obatkanlah Raja, Raja segala raja, Dialah Sang Maha Pencipta, bertata di surga. Puji Dia penebus yang mati bagiku. Puji dan memuliakannya selama-lamanya. Saudara-saudara, mari kita tundukkan kepala kita berdoa kepada Tuhan. Bapa Surgawi, segala pujian, segala hormat dan syukur kami hanyalah bagi-Mu yang adalah Allah dan Tuhan kami. Allah yang telah menciptakan kami sebagaimana kami adanya. Dan kami bersyukur bahwa Engkau Allah senantiasa yang menyertai setiap kami, yang senantiasa memampukan kami untuk melangkah berjalan bersama dengan Engkau sebagai Allah dan Tuhan. Bapa di dalam surga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk persekutuan doa pada malam hari ini. Biarlah Engkau Allah yang memimpin dan menolong setiap kami. Dan biarlah Engkau Allah yang berotoritas, sehingga dalam seluruh rangkaian persekutuan malam hari ini, kami senantiasa mengalami sukacita Tuhan. Kami senantiasa mengalami kehadiran Tuhan. Dan biarlah Engkau Allah yang ditinggikan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini kita akan menyambut pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita siapkan hati kita dengan menyanyikan satu pujian, Firman Hidup.
ajaib firman hidup yang mengasuh makhluknya, ajaib firman hidup. Bimbingannya tepat bagi orang sesat, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Beritakanlah Injilnya, ajaib firman hidup yang beri damai sentosa, ajaib firman hidup. Yesus Kristus Tuhan yang beri pengharapan, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Saya serahkan kepada hambanya untuk memberitakan firman. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa jika pada saat ini kembali kami boleh datang untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang boleh berbicara kepada setiap kami melalui pergumulan Habakuk. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, hari ini kita akan melihat Habakuk pasal 2 ayat 1-5 dengan tema hidup dengan iman. Nah, saya akan bacakan ya Habakuk 2 ayat 1-5. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan khianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangahkan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Nah saudara-saudara, pertama-tama kita akan melihat konteks yang ada di dalam Habakuk ini sebelum kita kemudian sampai kepada pasal 2 itu. Pertama-tama kita melihat keluhan Habakuk yang pertama. Saya bacakan Habakuk 1 ayat 2-4. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar, aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Jadi saudara-saudara, apa yang terjadi adalah Habakuk mengeluh bahwa kekerasan ada di mana-mana. Kata kekerasan muncul berkali-kali, ya saudara bisa melihat misalnya dikatakan diterjemahkan penindasan di ayat 2, kemudian di ayat 3 dikatakan ya aniaya dan kekerasan ada di depan mereka. Di ayat 9 juga ada seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan. Jadi kata kekerasan itu muncul berkali-kali. Menunjukkan betapa Habakuk melihat begitu banyak kekerasan yang terjadi di negaranya, ya di dalam kerajaan Yehuda. Bahkan kemudian Habakuk mengatakan bahwa di ayat 4 dia mengatakan bahwa hukum kehilangan kekuatan dan keadilan tidak pernah muncul. Masalahnya Tuhan diam saja.
Padahal Tuhan adalah Tuhan yang adil, tetapi Tuhan membiarkan, dan itu yang kemudian menjadi keluhan pertama Habakuk. Next, kita melihat jawaban Tuhan. Saudara, kita bisa bayangkan ya, pasti Habakuk menginginkan supaya Tuhan kemudian akan berkata, oke Habakuk, betul ya, aku setuju kekerasan ada di mana-mana. Karena itu aku akan menindak keras mereka yang melakukan kekerasan. Nah, saya yakin itu yang diinginkan oleh Habakuk. Tapi jawaban Tuhan berbeda sama sekali. Karena Tuhan kemudian mengatakan di ayat 5, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan pada zamanmu yang tidak dapat kau percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Rupanya kekerasan yang terjadi adalah sekarang Babel berkuasa atas Yehuda, dan Babel melakukan banyak kejahatan, dan Tuhan kemudian mengatakan sesuatu yang tidak akan kamu percaya. Karena apa? Ternyata kata Tuhan, aku yang membangkitkan bangsa Kasdim itu. Bangsa Kasdim adalah bangsa Babel. Jadi ternyata Tuhan yang membiarkan semuanya itu terjadi. Tuhan yang membawa masuk orang-orang Babel ya, dan pada waktu zaman Habakuk, maka kita melihat bahwa kerajaan Yehuda pada waktu itu sudah dikuasai oleh Babel. Babel sudah menggantikan Asyur menjadi adik kuasa. Ya, sehingga kita bisa melihat bahwa Tuhan mengatakan adik kuasa yang baru ini, bangsa Babel yang garang itu, akulah yang membangkitkannya. Nah, kira-kira saudara kalau jadi Nabi Habakuk senang tidak dengan jawaban Tuhan? Pasti tidak senang. Karena itu kita melihat bahwa Habakuk kemudian nanti mengeluh. Karena apa? Kita baca dulu ayat 9. Bagaimana kekerasan yang dikeluhkan sang nabi akan menjadi dan akan semakin menjadi dan bahkan menimpa Yehuda. Seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan. Serbuan pasukannya depannya seperti angin timur, dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Bahkan mereka itu sangat bangga dengan kekuatannya, sehingga saya bacakan ayat 11. Maka berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus, demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Ya, dan ini menunjukkan mereka menganggap begitu bangga dengan kekuatan mereka, dan mereka mendewakan kekuatan mereka. Karena itu tidak mengherankan Habakuk sekarang memberikan keluhan yang kedua. Next, kita lihat pasal 1 ayat 12 sampai 17. Tapi nabi-nabi ya, kalaupun mereka kesal dan mereka mengeluh, mereka tidak mengerti, mereka itu selalu memulai dengan memuji Tuhan. Dan saudara-saudara, ini merupakan sesuatu yang perlu kita ikuti ya. Memuji Tuhan, karena itu dia memulai dengan memuji kekudusan Tuhan, ayat 12 dan 13. Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus, tidak akan mati kami ya Tuhan, telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan, ya gunung batu telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia. Jadi yang terjadi adalah dia memulai dengan memuji Tuhan, tetapi kemudian dia menunjukkan masalah, yaitu bagaimana mungkin Tuhan yang kudus membiarkan orang yang fasik menelan orang yang lebih benar. Okelah bangsa Yehuda banyak melakukan kesalahan dan kefasikan dan Tuhan murka. Tapi bukankah bangsa Babel lebih jahat? Bagaimana mungkin Tuhan memakai bangsa yang lebih jahat, yaitu bangsa Babel, untuk menghancurkan Yehuda? Karena rupanya dari apa yang sudah Tuhan tunjukkan, Habakuk kemudian mengerti bahwa Babel akan dipakai Tuhan untuk menghancurkan kerajaan Yehuda.
Dan memang ya diperkirakan Habakuk mungkin melayani di antara 605 sampai nanti kemudian kehancuran Yehuda yaitu tahun 587. Jadi ini adalah masa-masa di mana Yehuda penuh dengan pergolakan. Masa-masa menunggu kehancuran yang akan dilakukan oleh Babel. Dan kita bisa melihat misalnya ayat 15 sampai 17 betapa Tuhan membiarkan bangsa Kasdim yang menyembah kekuatannya sendiri menghancurkan bangsa-bangsa tanpa belas kasihan. Saya bacakan ayat 15 sampai 17. Semuanya mereka ditariknya ke atas dengan kail, ditangkap dengan pukatnya dan dikumpulkan dengan payangnya, ya, menggambarkan bagaimana Babel kemudian menangkap dan menghancurkan bangsa-bangsa lain. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Itulah sebabnya dipersembahkan korban untuk pukatnya dan dibakarnya korban untuk payangnya. Jadi mau menggambarkan bangsa Babel yang memberikan persembahan kepada alat-alat militernya. Sebab oleh karena alat-alat itu pendapatannya mewah dan rezekinya berlimpah-limpah. Sebab itulah ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan. Jadi saudara, kita melihat Habakuk ini adalah keluhan Habakuk yang kedua. Nah, sekarang adalah waktunya kita masuk kepada pasal 2 ayat 1 sampai 5, yaitu tadi yang kita lihat tema kita, hidup dengan iman. Dan itu mari kita melihat apa yang sekarang menjadi jawaban Tuhan. Pertama-tama kita melihat pasal 2 ayat 1. Habakuk berkata, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Nah, saudara-saudara, kita melihat bahwa cara kerja Tuhan yang misterius membuat Tuhan itu sering disalahpahami. Bisa disalahpahami oleh umat, yaitu ketika tadi pasal 1 ayat 5, Tuhan mengatakan janganlah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan pada zamanmu yang tidak akan kamu percayai. Ya, jadi umatnya sendiri saja bingung. Kita melihat bangsa lain juga ayat 11 bagaimana menggambarkan Babel itu, Kasdim itu mereka mendewakan kekuatannya. Artinya bangsa Babel tidak sadar bahwa kekuatan yang mereka miliki adalah Tuhan yang memberikan. Mereka salah paham, berpikir mereka hebat. Kemudian kita melihat sang nabi sendiri, bukan, yang tadi ayat 12 sampai 17, sampai bingung Tuhan, bagaimana mungkin Tuhan memakai bangsa yang lebih fasik untuk menelan bangsa yang lebih benar. Karena itu sekarang si nabi mau menunggu. Ya, sang nabi akan menunggu, di mana di sini kita melihat jawaban dari Tuhan. Nah, digambarkan seperti seorang pengintai yang berdiri di menara. Saudara-saudara, di zaman kuno, ya, setiap mungkin perbatasan ada menara-menara tinggi di mana ada prajurit-prajurit yang kemudian bertugas untuk melihat apa yang terjadi. Jadi kalau ada pasukan misalnya dari jauh datang atau ada utusan datang, mereka yang pertama-tama tahu, supaya mereka kemudian bisa memberitahukan kepada pemimpin mereka apa yang terjadi. Nah, di sini kita melihat sang nabi akan melakukannya. Next kita melihat nabi itu di dalam Alkitab sering disebut sebagai pengawas, ya. Karena apa? Mengamati tujuan Tuhan dan kadang memperingati bahaya ketika bahaya mengintai. Ya, jadi kalau kita melihat misalnya Yesaya 21, saya bacakan Yesaya 21 ayat 6 sampai 8. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, pergilah tempatkanlah seorang peninjau, apa yang dilihatnya haruslah diberitahukannya. Apabila dilihatnya pasukan, pasangan-pasangan orang berkuda, pasukan keledai, pasukan unta, maka haruslah diperhatikannya sungguh-sungguh dengan penuh perhatian. Kemudian berserulah orang yang melihat itu di tempat peninjauan, ya Tuanku, aku berdiri senantiasa sehari suntuk, dan di tempat pengawalanku aku terpancang setiap malam. Jadi mau menunjukkan sebuah pengamatan, ya, yang dengan sangat
sangat teliti dilakukan, dan ini juga biasanya dilakukan seorang nabi, karena nabi memang perlu melihat, mengawasi apa yang akan Tuhan kerjakan. Dan saudara-saudara, ini berarti kita perlu menanti jawaban Tuhan dengan penuh pengamatan ketika kita tidak mengerti apa yang terjadi. Di masa pandemi sekarang ini mungkin banyak kita bingung, Tuhan kenapa sih Tuhan biarkan berlarut-larut ya. Saya yakin awalnya mungkin kita berpikir 1 bulan, 2 bulan ya, nanti juga selesai. Kemudian oke lah Tuhan 1 tahun kita pikir 1 tahun masa sih tidak selesai. Ternyata sudah 1,5 tahun, walaupun betul sudah ada suntikan dan muncul kemudian ya mutasi-mutasi virus yang baru dan sebagainya, sehingga kita bahkan tidak tahu masih berapa lama pandemi ini dan masih berapa lama kita harus hidup dengan masker, jaga jarak, tidak bisa mengunjungi keluarga kita dan sebagainya. Sehingga ketika kita berada di dalam masa-masa tersebut, marilah kita mengamati apa yang terjadi, saudara-saudara. Jawaban Tuhan itu bisa melalui sebenarnya apa yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi seperti Nabi Habakuk yang akan mengawasi apa yang akan Tuhan katakan, marilah kita juga mengamatinya. Nah, kemudian kita melihat pelajaran dari Allah ayat 2 dan 3. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Pertama-tama kita melihat bahwa penglihatan yang Allah berikan kepada Habakuk perlu dicatat. Tentu saja supaya generasi-generasi berikutnya dari orang percaya bisa membacanya. Termasuk kita-kita yang sekarang sedang membahas Habakuk ini. Tapi kemudian terjemahan LAI kayaknya memang kurang tepat, karena dikatakan supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Maksudnya apa orang sambil lalu dapat membacanya? Seakan-akan mau digambarkan ada loh batu dan kemudian orang lari sambil lalu membacanya. Tapi kalau demikian, bukankah mau menunjukkan bahwa firman yang diberikan tidak penting? Jadi orang mah cuman asal baca saja sambil lalu ya. Gimana sih sambil lari sambil baca, berapa banyak yang dapat dibaca? Karena itu sebenarnya terjemahan yang lebih tepat ya, dan itu bisa kita lihat juga di dalam Alkitab versi Inggris misalnya. Itu adalah supaya orang dapat membacanya dan lari. Jadi bukannya sambil lalu sambil lari membaca, tetapi supaya orang dapat membacanya dan lari. Maksud lari itu apa? Maksudnya mengabarkannya kepada orang lain. Ya, jadi tujuan dari pelajaran Allah adalah supaya penglihatan firman yang Allah berikan itu kemudian dapat disampaikan kepada orang lain, disampaikan kepada generasi-generasi berikutnya. Karena memang kita percaya bahwa firman Tuhan itu timeless dalam arti selalu relevan pada generasi manapun dari manusia. Termasuk generasi kita yang sudah kita berbicara tentang sudah 2.500-an tahun sejak Habakuk tersebut. Karena itu next kita melihat bahwa kita perlu belajar dari segala firman yang disampaikan. Saudara, apa yang disampaikan Alkitab bukan hanya merupakan fakta sejarah. Tetapi di balik fakta sejarah yang diberitakan, Tuhan sebenarnya sedang menyampaikan prinsip kebenarannya, menyampaikan firman, pelajaran-pelajaran yang Tuhan mau kita pelajari. Karena itu kita perlu belajar dari segala firman yang disampaikan. Dan sebenarnya cara Tuhan berbicara itu bukan hanya melalui firman-Nya, tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan kita juga merupakan pelajaran dari Allah. Jadi saudara-saudara, kenapa COVID-19? Kenapa pandemi ini begitu lama? Tuhan sedang memberitahukan kita sesuatu. Tuhan sedang mengajarkan kita sesuatu melalui semua itu. Apakah saudara merenungkan?
Tuhan sebenarnya apa yang Tuhan mau kami pelajari? Nah, secara umum saya percaya setidak-tidaknya ya, di zaman sekarang ketika manusia sudah begitu sombong dengan segala kecanggihan teknologi dan inovasi yang begitu luar biasa, kita tahu bahwa manusia menjadi semakin lama semakin sombong. Menganggap bahwa manusia tidak butuh Tuhan lagi, kita begitu hebat dan perkasa. Dan Tuhan mau menunjukkan melalui COVID, virus yang bahkan tidak terlihat oleh mata, betapa kita manusia itu begitu rapuh. Betul sangat canggih dalam teknologi, tetapi banyak hal di dalam kehidupan kita sangat rapuh. Kan itu adalah salah satunya, setidak-tidaknya secara umum saya percaya Tuhan mau ajarkan kepada kita. Tapi saudara-saudara, setiap kita karena pandemi mengalami masalah-masalah yang berbeda, ya, secara khusus, dan itu juga perlu kita gumulkan apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita secara khusus. Ketika ada keluarga kita yang kena, bahkan ada yang meninggal. Ketika penghasilan kita sekarang sudah berkurang dan kita harus hidup dengan lebih hemat. Ketika kemudian banyak dari teman-teman kita dan saudara kita memerlukan bantuan, pelajaran apa yang sedang Tuhan ajarkan kepada kita. Nah, next kita kemudian melihat apa yang menjadi penekanan daripada teks ini adalah ayat 4 dan 5, yaitu orang benar hidup dengan iman. Pertama-tama digambarkan orang fasik ya, ayat 4, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Pertama-tama digambarkan orang sombong itu tidak lurus hatinya. Dan ini tentu saja menggambarkan orang Kasdim yang sombong itu, betapa hati mereka itu tidak benar. Dan betul ya, sebelumnya kita diberitahukan bahwa keadilan mereka bukan berdasarkan prinsip Tuhan, tapi berasal dari diri mereka sendiri. Pasal 1 ayat 7. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan, keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Padahal kita tahu kita manusia sudah jatuh dalam dosa. Kalau keadilan itu berdasarkan dari dalam diri kita, pasti keadilan kita itu banyak cacatnya. Kemudian dikatakan bahwa mereka mendewakan kekuatan diri mereka. Tadi kita sudah baca di ayat 11. Mirip ya dengan apa yang banyak dari manusia zaman sekarang, bukan? Kekuatan kita menjadi dewa kita sendiri, menjadi Allah kita sendiri. Berapa banyak orang pada zaman kita mendewakan kekuatannya. Dan kemudian kita melihat bahwa mereka mempersembahkan korban kepada pukatnya. Ya, di ayat 14 tadi. Di ayat 16 ya, di ayat 16. Itulah sebabnya dipersembahkan korban untuk pukatnya dan dibakarnya korban untuk payangnya. Sekali lagi menunjukkan mereka menyembah. Mereka begitu mengagung-agungkan, mengilahikan kekuatan mereka. Dan itulah orang sombong. Saudara, ketika kita membaca ayat-ayat ini, bisa nggak kita melihat relevansinya dengan manusia zaman sekarang? Memang di dunia ini lebih banyak orang sombongnya. Ingat ya, kesombongan itu juga adalah apa yang membuat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Karena iblis menawarkan kalau kamu memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, maka kamu akan menjadi seperti Allah. Dan itu yang diinginkan manusia, dan jelas itu menunjukkan kesombongan. Mengetahui apa yang benar dan yang jahat harusnya ditafsirkan sebagai memilih sendiri atau menentukan apa yang baik dan yang jahat. Kejatuhan pertama adalah manusia tidak mau taat kepada Tuhan, mau menentukan sendiri apa yang baik dan yang jahat bagi diri mereka. Dan ini cocok sekali dengan apa yang terjadi pada manusia zaman sekarang. Ya, dan di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan mau mengatakan di ayat 5, orang sombong dan kianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangangkan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Nanti mereka pasti akan binasa.
Orang sombong adalah seperti itu. Nah, masalahnya apakah kita akan dipengaruhi oleh dunia dan hidup seperti orang sombong, atau kita akan hidup sebagaimana seharusnya orang benar, yaitu di akhir ayat 4, tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saudara, apa artinya? Next ya. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Artinya walaupun kelihatannya Tuhan tidak bertindak, tetapi Tuhan ada di bait-Nya yang kudus. Di dalam pasal 2 ayat 20, tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya ya segedap bumi. Sepertinya Tuhan tidak melakukan apa-apa, pandemi sudah 1,5 tahun. Tapi bukan berarti sebenarnya Tuhan tidak melakukan apa-apa. Dia ada di bait-Nya yang kudus, dia ada bertahta di surga. Dan Tuhan mengamati, Tuhan mengontrol apa yang terjadi. Jadi saudara, walaupun kadang-kadang kelihatan bahwa Tuhan tidak bertindak apa-apa, tapi kita harus percaya Tuhan mengendalikan sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Dan karena itu kita harus hidup berdasarkan iman. Ibrani 11 ayat 1 menyatakan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Ibrani 11. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, yang kelihatan adalah pandemi tidak selesai-selesai. Yang kelihatan adalah orang benar hidup dengan sulit. Yang kelihatan adalah Tuhan sepertinya tidak lagi mengasihi kita, membiarkan orang-orang yang kita kasihi meninggal karena COVID, membiarkan misalnya ya keuangan kita menjadi semrawut dan berantakan. Sepertinya kelihatannya Tuhan tidak lagi peduli kepada kita. Tapi ingat, orang benar hidup oleh percayanya. Orang benar hidup dengan iman berarti bukan berdasarkan apa yang kita lihat dengan kasat mata, tetapi berdasarkan yang tidak kelihatan, yaitu apa? Yaitu firman itu sendiri. Karena itu, next kita melihat bahwa kehidupan sekarang mungkin saudara ya kelihatannya tidak terkontrol. Tapi kita harus percaya bahwa Allah kita mengendalikan segala sesuatu. Allah mengendalikan segala sesuatu. Dan kenapa Allah membiarkan semuanya itu yang perlu kita amati dan kita pelajari. Ingat kan tadi ayat 1 di mana si Nabi mengatakan dia akan mengamati seorang seperti seorang pengawas yang berada di menara. Dan itu yang perlu kita amati. Pelajaran apa yang sebenarnya sedang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara, jangan biarkan 1,5 tahun berlalu tanpa kita mempelajari apa-apa. Rugi bukan kalau kita sudah harus menderita tapi ternyata tidak mendapatkan pelajaran yang seharusnya kita pelajari. Karena itu saudara-saudara, marilah ayo berusaha untuk kemudian mengamati apa yang terjadi ketika kita mendengar firman. Apa yang sebenarnya Tuhan sedang bicarakan kepadaku ketika kita melihat apa yang terjadi secara global, apa yang terjadi di Indonesia, apa yang terjadi secara khusus pada keluarga kita dan sahabat-sahabat kita dan pada diri kita. Ayolah kita bertanya apa yang Tuhan mau kita pelajari. Dan kita harus hidup bukan berdasarkan apa yang kita lihat, tapi apa yang telah difirmankan Allah. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Allah tidak peduli. Paulus mengatakan, Allah bahkan mengirimkan anaknya yang tunggal mati untuk menebus kita. Apalagi yang tidak akan Allah berikan. Dia begitu mengasihi kita, bagaimana mungkin kita boleh percaya bahwa dia tidak lagi peduli kepada kita. Jadi kalau kita sampai mempunyai pengertian seperti itu, dan itu sering terjadi ketika kita berada di dalam masalah besar, dan sepertinya Tuhan juga tidak menolong kita, kita menganggap Tuhan tidak lagi peduli kepada kita, maka kita harus secara sadar menolak pemikiran tersebut. Tidak. Karena apa?
Betul yang kelihatan sepertinya Tuhan diam dan tidak peduli, tapi orang benar harus hidup berdasarkan iman. Orang benar harus hidup oleh percayanya, dan aku akan percaya dengan apa yang Allah firmankan, bahwa Ia mengasihi aku. Bahwa Ia peduli dengan segala detil di dalam hidupku, bahwa Ia tahu apa yang sedang terjadi di dalam hidupku, dan kalau Tuhan masih membiarkan itu terjadi, pasti ada pelajaran-pelajaran yang Tuhan mau ajarkan kepada aku. Dan itu saudara-saudara yang perlu kita dapatkan. Tanyalah, bergumullah dengan Tuhan, apa yang sebenarnya Tuhan mau kita pelajari. Karena sekali lagi kita harus percaya dengan apa yang firman katakan, dan kita harus percaya Allah kita Maha Kuasa, dan Allah yang Maha Kuasa mengendalikan segala sesuatu, apalagi cuman virus yang begitu kecil. Itu pasti ada di dalam kontrol dan pengendalian Allah. Dan ketika tiba waktunya, semuanya itu akan berakhir. Dan saya percaya setelah pandemi ini berakhir, banyak hal sebenarnya ya yang positif yang juga bisa kita dapatkan. Salah satu hal yang sebenarnya sangat positif kita tahu, sekarang kita bisa ternyata mendengarkan begitu banyak khotbah yang bagus-bagus tanpa kita harus menghadirkan hamba Tuhan. Hamba Tuhan dari luar negeri akan sulit kita hadirkan, dan kita sekarang bisa dengarkan khotbahnya. Sekarang saya dengan mudah bisa melayani gereja-gereja yang di luar kota yang tadinya tidak mungkin saya layani. Dan saya percaya nanti setelah pandemi selesai, pasti masih akan cukup banyak pelayanan-pelayanan secara online yang akan terjadi. Pengabaran Injil dapat kita lakukan dengan lebih masif dan lebih mudah melalui kecanggihan teknologi. Karena itu jangan hanya berfokus kepada hal-hal yang negatif. Pandemi juga menghasilkan hal-hal yang positif. Keluarga sekarang mempunyai lebih banyak waktu bersama-sama. Nah, apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam masa-masa yang indah ini sebenarnya, di mana kita sekarang punya lebih banyak waktu untuk keluarga kita. Saudara-saudara, marilah kita percaya bahwa semuanya itu berada di dalam kendali Tuhan, bahwa pasti banyak sekali sebenarnya berkat-berkat dan anugerah yang Tuhan berikan di samping kesulitan-kesulitan yang harus kita alami karena pandemi ini. Karena melalui kesulitan-kesulitan itu jugalah sebenarnya Tuhan sedang membentuk kita. Tuhan sedang mengajarkan kepada kita hal-hal yang berarti, bernilai di dalam kehidupan kita. Karena itu, marilah orang benar hidup oleh percayanya. Orang benar hidup dengan iman. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau mengingatkan kami kembali betapa orang benar harus hidup dengan imannya. Dan ini adalah sesuatu yang semakin harus kami lakukan ketika kehidupan kami semakin sulit. Karena itu biarlah di masa-masa ini Tuhan, di mana pandemi dan ketidakpastian masa depan terus membayangi kami mengerti bahwa kami tidak boleh hidup berdasarkan apa yang terlihat oleh kasat mata, tetapi kami harus hidup berdasarkan iman. Live by faith, not by sight. Kiranya Tuhan, Engkau yang memampukan kami terus beriman dan bahkan bisa mengerti pelajaran-pelajaran yang Tuhan mau ajarkan kepada kami di masa-masa yang sulit ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kita adalah dipenuhi dengan firman-Nya. Kita telah dikuatkan oleh firman-Nya. Dan saat ini dengan penuh keyakinan, marilah kita menaikkan segenap pokok doa kita kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang memungkinkan segala sesuatu bisa terjadi. Untuk itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa untuk setiap saudara-saudara kita, mereka yang terdampak pandemi COVID-19. Kita sebutkan nama mereka satu persatu. Nama yang mereka kita ketahui pada malam hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga,
segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu. Karena Engkaulah adalah Allah dan Tuhan kami. Allah yang menciptakan Khalik langit dan bumi, yang memungkinkan kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Bapa di dalam surga, kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Mohon Engkau Allah melawat setiap saudara-saudara kami, mereka yang mengalami dampak daripada pandemi COVID-19. Bapa di dalam surga, biarlah Engkau Allah yang menolong mereka menghadapi sakit yang mereka derita saat ini. Ya Tuhan, mohon Engkau senantiasa meneguhkan mereka bahwa hidup dan mati kami sebagai umat-Mu, sebagai milik kepunyaan-Mu ada di tangan-Mu ya Tuhan. Karena itu biarlah kami Engkau Tuhan tolong untuk senantiasa hidup di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Karena Engkau telah berfirman, hati yang gembira adalah obat, dan biarlah kami hidup di dalamnya. Ya Tuhan, menyerahkan untuk setiap guru-guru yang ada di sekolah Kristen Sanctuary, menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu yang ada di GKI Bungur, mereka yang menderita sakit COVID-19. Mohon Engkau Allah berbelas kasihan atas mereka. Mohon Engkau Allah memulihkan setiap kesehatan mereka, melalui setiap makanan, melalui setiap obat-obatan, bahkan para medis yang ada. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berdoa menyerahkan kepada Tuhan untuk setiap apa yang dilakukan oleh pemerintah. Kita berdoa supaya pemerintah dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang baik, yang tepat untuk menangani penyebaran COVID-19, untuk menangani setiap mereka yang menderita sakit COVID-19. Kita berdoa supaya proses vaksinasi yang sedang berlangsung saat ini boleh berjalan dengan baik. Kita berdoa supaya para medis mereka juga boleh senantiasa tetap dikuatkan untuk melakukan tugas mereka sebagai orang-orang yang berada di garda depan dalam pemberantasan penyebaran COVID-19. Kita juga berdoa untuk setiap sarana-prasarana yang saat ini ada, supaya semua boleh tersedia bagi setiap mereka yang mengalami sakit penderita COVID-19. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk pemerintah, bangsa dan negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami mohon kepada Engkau ya Tuhan, biarlah Engkau Allah yang memberikan mereka hikmat yang daripada-Mu, sehingga mereka boleh mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana, keputusan-keputusan yang baik dan benar, baik di hadapan kami, warga negara Indonesia, maupun di hadapan Tuhan, untuk menangani penyebaran COVID-19. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk upaya pemerintah, untuk vaksinasi yang sedang berjalan saat ini. Biarlah Engkau Allah menolong untuk itu boleh berjalan dengan baik. Semua orang, semua rakyat, bangsa dan negara kami boleh mendapatkan vaksinasi. Kami berdoa menyerahkan untuk setiap mereka yang menjalankan tugas, biar juga Tuhan menolong. Bapa di dalam surga, berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk setiap mereka, para tim medis. Ya Tuhan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kemampuan untuk melayani setiap mereka yang menderita sakit COVID-19.
Biarlah mereka senantiasa terus dimampukan. Biarlah mereka senantiasa terus boleh merawat setiap mereka yang menderita dengan baik ya Tuhan. Menyerahkan seluruh prasarana yang ada. Baik itu obat-obatan maupun rumah sakit yang ada. Ya Tuhan, kami mohon biarlah Engkau senantiasa yang menolong supaya pemerintah dapat menyediakan sarana dan prasarana yang baik untuk merawat setiap mereka yang menderita COVID-19. Kami mohon biarlah Engkau Allah menolong pemerintah untuk dapat memfasilitasi setiap mereka yang menderita, sehingga semua boleh terlayani, semua boleh mengalami pemulihan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Kepadamu kami serahkan sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa untuk dampak daripada COVID-19 ini. Dampak kepada setiap orang-orang, bukan hanya kepada mereka yang menderita, tetapi kepada setiap orang yang ada di tengah-tengah bangsa. Kita berdoa untuk setiap mereka yang terdampak oleh karena COVID-19 ini, yang kehilangan pekerjaan. Kita berdoa untuk setiap mereka yang terdampak usaha dan pekerjaan mereka, supaya Tuhan menolong setiap mereka untuk senantiasa bergantung dan sepenuhnya berharap kepada Tuhan, sehingga mereka boleh senantiasa tetap kuat, boleh mereka senantiasa mengalami pemulihan dalam perekonomian. Mereka boleh mendapatkan pekerjaan dan usaha mereka boleh juga terus berlangsung, berjalan dengan baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berdoa menyerahkan untuk dampak daripada COVID-19 dalam bidang perekonomian. Kami berdoa untuk setiap mereka, saudara-saudara kami sebangsa setanah air yang kehilangan pekerjaan. Tuhan, tolonglah setiap mereka. Mampukan mereka menghadapi ini dan berikan mereka jalan keluar, untuk mereka boleh melanjutkan kehidupan mereka, untuk mereka boleh senantiasa terus terpelihara oleh Tuhan. Mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang baru. Mereka boleh berinovasi dengan membuat usaha kecil-kecilan. Kami berdoa menyerahkan kepada Tuhan untuk setiap mereka yang usahanya juga terdampak oleh COVID-19. Ya Tuhan, kami mohon Engkau Allah menolong setiap mereka, supaya usaha mereka boleh tetap berjalan dengan baik. Mampukan mereka Tuhan, berikan hikmat yang daripadamu, sehingga di tengah-tengah situasi yang ada saat ini, kesulitan ekonomi yang ada, mereka boleh mendapatkan inovasi yang baru. Mereka boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang baru, sehingga mereka boleh tetap melaksanakan, menjalankan, meneruskan usaha mereka. Terima kasih ya Tuhan. Pertolongan Tuhan senantiasa ada atas kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa untuk rapat kerja majelis yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 nanti. Supaya Tuhan menolong seluruh para hamba Tuhan, seluruh para majelis, seluruh yang hadir dalam rapat kerja yang ada. Tuhan memimpin seluruh jalannya rapat kerja. Dan kami sebagai orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan boleh mengambil kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan yang benar di hadapan Tuhan. Dan kami juga boleh menjalankannya dengan baik. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Engkau mempercayakan kami sebagai orang-orang yang dipilih dan dipanggil untuk melayani Engkau sebagai Allah dan Tuhan kami. Di gereja GKI Bungur maupun di sekolah Kristen St. John dan juga di Pos PI Alam Sutra.
Kami bersyukur bahwa Engkau yang telah memampukan kami menjalani tugas dan tanggung jawab, menjalankan seluruh amanat Tuhan hingga saat ini. Bapa dalam surga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk rapat kerja yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 nanti. Mohon Engkau Allah menolong setiap kami, para hamba Tuhan, para majelis yang ada, supaya kami boleh menjalankan dan mengikuti rapat yang ada dengan baik dan benar. Mohon Engkau Allah yang berotoritas memberikan kami hikmat, sehingga dalam setiap keputusan-keputusan yang ada dalam rapat kerja yang ada, nama-Mu dipermuliakan. Jemaat-Mu mengalami kehadiran Tuhan melalui setiap keputusan yang ada di dalam pelaksanaannya. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh menyerahkan ke dalam tangan Tuhan seluruh jalannya pelaksanaan rapat kerja pada tanggal 6 nanti, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kita telah menyelesaikan kebaktian persekutuan dan doa, dan marilah kita menutup seluruh rangkaian yang ada melalui doa pada malam hari ini. Mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang telah menolong setiap kami, sehingga persekutuan firman dan doa malam hari ini boleh berlangsung dengan baik. Kami boleh berseru kepada Tuhan, dan Engkau Allah mendengarkan setiap doa-doa kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah segala pujian, segala hormat hanya bagi Engkau sebagai Allah dan Tuhan kami. Dan biarlah Engkau Allah yang menyertai setiap kami sepenuhnya dengan rahmat-Mu, dengan kasih karunia dalam persekutuan dengan Roh-Mu yang kudus. Amin. Saudara-saudara, kebaktian, persekutuan, firman dan doa kita telah selesai, dan selanjutnya saya mempersilakan Bapak Ibu saudara-saudari untuk mengikuti PA yang akan dilaksanakan sesudah persekutuan malam hari. Tuhan Yesus memberkati.